Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat dalam segala aktivitas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang serta kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Miss akan menjelaskan muatan pelajaran matematika, yaitu materi tentang bangun ruang. Namun, sebelum Miss melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baiklah, Miss lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada muatan pelajaran matematika, yang pertama, mengenal jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Yang ketiga, mengenal sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Dan yang terakhir, menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Namun sebelum Miss membahas tentang ruas garis atau rusuk pada bangun ruang, Miss ingin bertanya, apakah Anandaku sudah memahami apa itu bangun ruang? Pada subtema sebelumnya kita telah mempelajari tentang bangun datar, yaitu bangun yang memiliki dua dimensi atau tidak memiliki ruang. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang berbentuk tiga dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi, perbedaannya dengan bangun ruang dan bangun datar adalah pada bangun datar tidak terdapat ruang, sedangkan pada bangun ruang terdapat ruang atau terdiri atas tiga dimensi. Nah, apa saja jenis-jenis bangun ruang itu? Jenis-jenis bangun ruang terdiri atas kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Namun, di kelas 2 yang kita pelajari hanya 4, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Mungkin di antara Ananda ada yang sudah memahami bagaimana bentuk kubus, balok, limas, dan juga prisma. Di kelas 1 kita telah mempelajari dua jenis bangun datar, yaitu kubus dan balok. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua lagi bangun ruang yang baru, yaitu limas dan prisma. Masih ingatkah Ananda bagaimana bentuk kubus dan balok? Ya, betul sekali. Kubus dan balok itu berbentuk seperti kotak. Perbedaan antara kubus dan balok terdapat pada panjang rusuk atau panjang sisi-sisinya. Nah, baiklah, Miss akan membahas satu persatu bangun ruang yang telah Miss sebutkan tadi. Sekarang kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yang akan Miss jelaskan adalah kubus. Ini adalah bentuk kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi. Baiklah, Miss akan menunjukkan ruas garis atau rusuk yang ada pada kubus. Yang pertama yaitu ruas garis AB, kemudian ruas garis CD, ruas garis EF, ruas garis HG, ruas garis AE, ruas garis BF, ruas garis CG, ruas garis DH, ruas garis AD, ruas garis EH, ruas garis BC, dan ruas garis FG. Selanjutnya kita akan mengamati ruas garis yang terdapat pada bangun ruang balok. Coba perhatikan bentuk dari bangun ruang balok. Balok merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi. Jadi sama dengan kubus, balok juga dibatasi oleh 6 sisi. Namun, perbedaan dari kubus dan balok, pada kubus
Semua ruas garis atau rusuknya memiliki panjang yang sama, sedangkan pada balok panjang rusuk atau ruas garisnya tidak sama panjang. Adapun ruas garis pada balok yaitu ruas garis AB, CD, EF, HG, AE, BF, CG, DH, AD, EH, BC, dan FG. Sekarang kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya yaitu limas. Ini adalah 3 contoh bangun ruang limas. Bangun ruang limas bermacam-macam. Penamaannya tergantung dari bentuk alasnya. Coba Ananda perhatikan gambar limas A. Gambar limas A memiliki alas yang berbentuk segitiga, sehingga namanya disebut dengan limas segitiga. Pada gambar B, coba Ananda perhatikan alasnya. Berapa jumlah sisi pada alas limas tersebut? Ya, betul sekali. Limas B memiliki alas yang berbentuk segi empat, sehingga namanya adalah limas segi empat. Yang terakhir, coba Ananda perhatikan bangun ruang limas C. Alasnya memiliki sisi sebanyak 6, sehingga limas C disebut dengan limas segi 6. Sekarang ayo kita perhatikan ruas garis yang terdapat pada limas. Miss ambil contoh yaitu limas segitiga. Disebut limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Adapun ruas garis atau rusuk pada limas adalah AB, AC, BC, AD, BD, dan CD. Selanjutnya, bangun ruang yang keempat yaitu bangun ruang prisma. Sama seperti limas, bangun ruang prisma juga bermacam-macam. Namanya tergantung dari bentuk alas dan tutupnya. Bentuk alas dan tutup prisma selalu sama. Coba Anda perhatikan gambar prisma yang pertama. Gambar prisma tersebut memiliki bentuk alas dan tutup yaitu segitiga, sehingga disebut dengan prisma segitiga. Nah, pada gambar B, gambar prisma yang berwarna biru, alas dan tutupnya memiliki 4 sisi, sehingga disebut dengan prisma segi 4. Pada gambar C, alas dan tutupnya memiliki sisi sebanyak 5, sehingga disebut dengan prisma segi 5. Dan yang terakhir, alas dan tutup prisma tersebut berbentuk segi 6, sehingga disebut dengan prisma segi 6. Nah, sekarang kita akan mengamati ruas garis atau rusuk pada prisma. Yang Miss ambil contohnya ialah prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki ruas garis atau rusuk yaitu ruas garis AB, AC, BC, ED, EF, FD, AD, BE, dan CF. Nah, bagaimana? Apa Ananda sudah memahami yang dimaksud dengan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang? Baiklah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengenal sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Yang pertama, kita akan melihat sisi pada bangun ruang kubus. Seperti yang telah Miss jelaskan sebelumnya bahwa kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi. Nah, tahukah Ananda bagian mana yang dimaksud dengan sisi? Sebelum Miss menunjukkan sisi-sisi yang terdapat pada bangun ruang, Miss ingin bertanya apakah Ananda sudah memahami yang dimaksud dengan sisi pada bangun ruang? Baiklah, Miss akan menjelaskan yang dimaksud dengan sisi. Sisi adalah bangun datar yang membatasi bangun ruang. Bisa dikatakan, sisi itu terdiri atas langit-langit, dinding, dan juga lantai. Jika kita memisalkan kamar atau ruang kelas kita adalah sebuah bangun ruang kubus, maka yang menjadi sisinya adalah langit-langit, lantai, dan juga dindingnya. Jadi, pada kubus terdapat 6 sisi, yaitu sisi ABEF, CDGH, ADEH, BCFG, EFGH, dan ABCD. Selanjutnya,
Yang mana yang dimaksud dengan titik sudut pada bangun ruang? Titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk. Contohnya pada bangun ruang kubus yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya Miss akan menunjukkan sisi dan titik sudut pada bangun ruang balok. Sama seperti kubus, pada balok juga terdapat 6 sisi, yaitu sisi A, B, E, F, C, D, G, H, A, E, D, H, B, F, C, G, A, D, B, C, dan E, H, F, G. Sedangkan titik sudut pada balok juga sama seperti kubus, yaitu titik sudut A, B, C, D, F, G, dan H. Bagaimana dengan bangun ruang limas? Ayo kita perhatikan bersama. Sisi pada limas terdiri atas alas dan dindingnya, yaitu sisi ABC, ACD, BCD, dan ABD. Sedangkan titik sudutnya terdiri atas titik sudut A, B, C, dan D. Yang terakhir, kita akan mengamati sisi dan titik sudut pada bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma memiliki sisi yang terdiri atas sisi alas, tutup, dan juga sisi samping atau dindingnya. Sisi alasnya yaitu ABC, tutupnya DEF, dan sisi sampingnya terdiri atas sisi ACFD, BCFE, dan ABED. Sekarang kita amati titik sudut pada prisma. Titik sudut A, B, C, D, E, F. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa membedakan yang dimaksud dengan sisi, rusuk, dan juga titik sudut? Baiklah, Miss ingatkan kembali bahwa rusuk adalah perpotongan dari 2 sisi, sedangkan sisi adalah bangun datar yang membatasi bangun ruang yang terdiri atas alas, tutup, dan juga dinding. Sedangkan titik sudut merupakan titik pertemuan dari 3 buah rusuk. Nah, tadi kita telah menunjukkan rusuk, sisi, dan juga titik sudut pada bangun ruang. Selanjutnya, kita akan menghitung ada berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada masing-masing bangun ruang yang telah Miss tunjukkan tadi. Yang pertama, kubus. Rusuk kubus terdiri atas 12, sedangkan sisinya terdiri atas 6, yaitu 2 sisi alas, 2 sisi atap atau tutup, dan 4 sisi samping atau dinding. Balok juga terdiri atas 12 buah rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Nah, bagaimana dengan limas dan prisma? Apakah sama dengan balok dan juga kubus? Tentu berbeda karena bentuknya juga berbeda. Pada limas terdiri atas 6 rusuk, 4 sisi, dan 4 titik sudut. Sedangkan pada prisma terdiri atas 9 rusuk, 5 sisi, dan 6 titik sudut. Hari ini Miss telah menjelaskan mengenai jenis-jenis bangun ruang, pengertian rusuk, sisi, dan juga titik sudut, serta jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Ananda bisa mencari benda yang memiliki bentuk seperti kubus, balok, limas, ataupun prisma di rumahnya masing-masing. Ananda bisa mengamati kembali yang dimaksud dengan rusuk, sisi, dan titik sudut, serta Ananda bisa menghitung kembali berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang tersebut. Demikianlah materi yang telah Miss jelaskan pada pagi hari ini tentang bangun ruang. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat Ananda pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum paham, silahkan disimak kembali videonya, dan bagi yang sudah paham, silahkan dilanjutkan dengan kerja tugas. Tugasnya akan Miss tampilkan pada akhir video. Sebelum Miss mengakhiri, Miss mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan baik.
Dan Miss memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.